Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feransa Jida dengan NIM 21050974054 dari kelas Pendidikan Teknologi Informasi 2021 B, Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai routing statis disertai dengan simulasi routing statis menggunakan Cisco Packet Tracer untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Berikut merupakan topik apa saja yang akan kita bahas, yakni yang pertama ada pengertian, ciri-ciri, cara kerja, parameter, keuntungan, kerugian, dan juga simulasi. Yang pertama yaitu pengertian. Sebelum masuk pada pengertian routing statis, alangkah baiknya kita perlu mengetahui apa itu routing. Routing itu merupakan proses mentransfer paket data dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Sedangkan routing statis itu merupakan jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Jadi routing statis itu merupakan pengaturan routing yang paling sederhana dalam jaringan komputer, sehingga penggunaan dari routing statis itu sendiri cocok untuk digunakan dalam jaringan internet skala kecil. Ciri-ciri routing statis. Routing statis itu memiliki dua ciri-ciri, yaitu yang pertama ada jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan, selanjutnya yang kedua yaitu pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Selanjutnya yaitu cara kerja dari routing statis. Ada 3, yaitu yang pertama konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Yang kedua yaitu router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Sedangkan yang terakhir, yang ketiga, yaitu admin jaringan menggunakan perintah IP router secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Selanjutnya yaitu parameter. Ada beberapa parameter yang ada pada routing, yaitu yang pertama ada destination. Destination itu merupakan alat tujuan dan network mask, dan biasanya itu diisi dengan 0000/0 untuk semua jaringan. Yang kedua yaitu ada gateway. Gateway itu merupakan datagram yang dapat dicapai melalui antarmuka. Selanjutnya ada pref source, yaitu merupakan alamat tujuan paket dan meninggalkan router melalui alamat IP. Yang terakhir yaitu ada distance 0-255, yaitu merupakan jarak administrator jaringan dari router. Keuntungan menggunakan routing statis. Yang pertama yaitu ada meringankan kinerja prosesor router. Yang kedua, tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Yang ketiga, yaitu routing statis lebih aman dibandingkan dengan routing dinamis. Selanjutnya yang keempat, yaitu routing statis ini kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak traffic. Kerugian menggunakan routing statis. Selain terdapat keuntungan, routing statis juga terdapat kerugian dalam penggunaannya, yakni yang pertama, administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan, sedangkan yang kedua hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Yang ketiga, administrasinya cukup rumit dibandingkan dengan routing dinamis, terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Selanjutnya yang keempat yaitu routing statis ini rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statis yang dilakukan secara manual. Simulasi routing statis menggunakan Cisco Packet Tracer. Sekarang kita akan masuk pada simulasi routing statis dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini skenarionya, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing statis yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Di sini merupakan gambar skema jaringan simulasi routing statis. Untuk langkah percobaannya, yang pertama yaitu buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Jadi kita akan membuat seperti ini terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuatnya. Pada simulasi kali ini kita membutuhkan 3 PC, yaitu PC 1, PC 2, dan juga PC 3. Setelah itu
kita juga membutuhkan dua server, yaitu server 1 dan juga server 2. Untuk menghubungkannya seperti biasa, kita membutuhkan yang namanya router. Di sini ada 3 router, yaitu router 1, router 2, dan juga router 3. Setelah itu, kita hubungkan PC 1 dan PC 2 ke router 1 dengan menggunakan kabel. Selanjutnya, PC 3 dengan router dihubungkan melalui kabel. Server 1 dan server 2 dihubungkan dengan router 3 melalui kabel juga. Selanjutnya, untuk menghubungkan antar router, di sini juga kita membutuhkan kabel dari router 1 ke router 2. Di sini router 1 dan router 2 ke router 3. Setelah terhubung, selanjutnya kita akan menginisialisasi satu persatu. Dimulai dari PC 1. Di sini IP configuration. Nah, untuk PC 1 ini dengan kita akan menggunakan IP address yaitu 192.168.1.1 dengan subnet mask yaitu 255.255.255.192 dan juga default gateway-nya yaitu 192.168.1.62. Selanjutnya PC 2. Di sini dalam PC 2 kita akan menggunakan IP address-nya yaitu 192.168.1.65 dengan subnet mask yaitu 255.255.255.192 dan juga default gateway-nya yaitu 192.168.1.126. Selanjutnya yaitu PC 3. Di sini pada PC 3 kita menggunakan IP address yaitu 192.168.1.253 dan juga subnet mask yaitu 255.255.255.128 dan juga default gateway-nya yaitu 192.168.1.254. Setelah semua PC terinisialisasi, selanjutnya kita akan lanjut untuk menginisialisasi server. Dimulai dari server 1. Di sini server 1 kita menggunakan IP address yaitu 33.33.33.1 dengan subnet mask yaitu 255.255.255.0 dan juga default gateway 33.33.33.3. Kita lanjut ke server 2. Di server 2 kita menggunakan IP address yaitu 43.43.43.1 dengan subnet mask yaitu 255.255.255.6 dan juga default gateway 43.43.43.3. Setelah PC dan server terinisialisasi, maka sekarang kita akan lanjut untuk menginisialisasi router. Dimulai dari router 1. Nah, di sini fast Ethernet 0 ini menyambungkan antara router 1 dengan PC 1. Untuk IP address-nya kita isi sesuai dengan gateway PC 1 yang dimana gateway PC 1 itu yaitu 192.168.1.60 dengan subnet mask yaitu 255.255.255.192. Di sini jangan lupa port statusnya ini di-on-kan terlebih dahulu. Selanjutnya fast Ethernet 1, di sini fast Ethernet 1 itu menghubungkan antara router 1 dengan PC 2. Untuk IP address-nya kita isi sesuai dengan gateway dari PC 2 yaitu 192.168.1.126 dengan subnet mask yaitu 255.255.255.192. Di sini juga jangan lupa port 1 harus di-on-kan. Sini router 1 di serial 2. Serial 2 pada router 1 ini yang dimana menghubungkan antara router 1 dengan router 2 dengan menggunakan IP address yaitu 312.12.12.1 dengan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.255.6. Selanjutnya pada serial 3 pada router 1 ini menghubungkan antara router 1 dengan router 3 dengan IP address yaitu 13.13.1 dengan subnet mask yaitu 255.255.255.0. Di sini juga jangan lupa port 1 harus di-on. Untuk serial 2 juga port 1 harus di-on.
Selanjutnya pada router 2. Di sini pada router 2 untuk fast Ethernet 0 ini yang menghubungkan antara router 2 dengan PC3. Untuk IP address-nya kita isi sesuai dengan gateway PC3 yaitu 192.168.1.254 dengan subnet mask yaitu 255.255.255.128. Di sini juga jangan lupa port status harus di-on-kan. Serial 2 pada router 2. Di sini serial 2 pada router 2 ini yang dimana menghubungkan antara router 1 dengan router 2 dengan IP address yaitu 12.12.12.2 dengan subnet mask yaitu 255.255.255.0. Di sini port status juga harus di-on-kan. Selanjutnya serial 3 pada router 2 ya ini di mana dia menghubungkan antara router 2 dengan router 3 dengan menggunakan IP address yaitu 23.23.23.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kita lanjut ke router 3. Nah, pada fase router 3 ini dia menghubungkan antara server 2 dengan router 3. Untuk IP address-nya di sini kita isi sesuai dengan gateway dari server 2 yang di mana gateway dari server 2 yaitu 33.33.33.3 dengan subnet mask yaitu 255.255.255. Di sini port status juga jangan lupa di-on-kan. Selanjutnya pada router 3, di sini fast Ethernet dari router 3 yaitu dia menghubungkan antara server 1 dengan router. Untuk IP address-nya di sini kita isi sesuai dengan gateway dari server 1 yang dimana gateway dari server 1 yaitu 33.33.33.3 dengan subnet mask yaitu 255.255.255.0. Di sini jangan lupa port status juga harus di-on-kan. Selanjutnya untuk fast Ethernet dari router 3 yaitu yang dimana dia itu menghubungkan antara server 2 dengan router 3. Untuk IP address-nya, di sini kita isi sesuai dengan gateway server 2, yang dimana gateway dari server 2 yaitu 43.43.43.3 dengan subnet mask yaitu 255.255.255.0. Di sini jangan lupa port status juga harus di-on-kan. Selanjutnya, pada serial 2 di router 3, di sini dia menghubungkan antara router 3 dengan router 1 dengan menggunakan IP address yaitu 13.13.13.3 dengan subnet mask yaitu 255.255.255. Di sini jangan lupa port status juga harus di-on-kan. Selanjutnya untuk serial 3 pada router 3, di sini dia menghubungkan antara router 2 dengan router 3. Yang dimana di sini serial 3 menggunakan IP address 23.23.23.3 dengan subnet mask yaitu 255.255.255 dengan port status juga harus di-on-kan. Setelah semua sudah diinisialisasikan, selanjutnya kita akan menuju ke inisialisasi routing statusnya. Dimulai dari router 1, status. Nah, di sini saya sudah menambahkan beberapa network address yang dimana ini dia menghubungkan dari server 1 dengan IP address 33.33.33.0 dengan subnet mask 255.255.255.0 melalui jalur 13.13.13.3. Selanjutnya, dia ini menghubungkan dari server 2 dengan IP address 43.43.43.0 dengan subnet mask 255.255.255.0 melalui jalur yang sama yaitu 13.13.13.3. Selanjutnya, dia ini menghubungkan dari PC3 yaitu dengan IP address 192.168.1.128 dengan subnet mask 255.255.255.0 melalui jalur 12.12.12.0. Selanjutnya pada router 2, status. Di sini saya juga sudah membuat network address-nya. Yang ini, dia ini menghubungkan dari router 2 menuju router 1 dengan menggunakan IP address yaitu 192.168.1.0 dengan subnet mask yaitu 255.255.255.128 melalui jalur 12.12.12.1. Selanjutnya, dia ini menghubungkan dari router 2 menuju server 1 yaitu dengan menggunakan
network 33.33.33.0 dengan subnet mask 255.255.255.255.0, lalu jalur 23.23.23.0. Selanjutnya dia ini menghubungkan dari router 2 menuju server 2, yaitu dengan network 43.43.43.0 dengan subnet mask 255.255.255.0 melalui jalur 23.23.23.3. Selanjutnya pada router 3 statis. Di sini pada router 3 saya juga sudah membuat network address-nya. Di sini untuk PC1 dan PC2 destinasi atau networknya yaitu 192.168.1.0. Karena dua blok itu kita akan ringkas menjadi /25, maka netmax-nya adalah 128. Dan jalur atau gateway-nya yaitu router 1 yang terhubung dengan router 3 yaitu 13.13.13.1. Di sini untuk isi 3 yaitu networknya 192.168.1.128 dengan netmask 128 dikarenakan /25. Dan gateway atau jalur router 2 yang terhubung dengan router 3 yaitu 23.23.23.2. Sekarang kita akan beralih pada tahap selanjutnya. Di sini isikan tabel routing statik pada setiap router sebagai berikut. Ini tadi sudah kita isi. Selanjutnya pada langkah ketiga yaitu pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Edit filter event list menjadi ICMP. Di sini kita ke mode simulation terlebih dahulu. Selanjutnya kita edit filter. Di sini kita akan menggunakan ICMP saja. Pada IPv4-nya kita menggunakan ICMP saja. Selanjutnya jika sudah selesai, di sini kita lanjut pada langkah berikutnya. Di sini skenario-skenario yang akan kita coba yaitu yang pertama ada kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC2 lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Di sini kita menambahkan simple PDU dari PC1 ke PC2. Kita akan jalankan. Nah, di sini PC1 ke router 1 terlebih dahulu, selanjutnya akan ke PC2. Selanjutnya PC2 akan mengembalikan ke router 1 dan kembali lagi ke PC1. Nah, di sini kita sudah berhasil. Selanjutnya untuk langkah selanjutnya, kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC3. Sekarang PC1 ke PC3. Di sini kita delete terlebih dahulu. Di sini kita akan menambahkan simple PDU dari PC1 ke PC3. Kita akan jalankan. Di sini PC1 ke router 1 terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan menyeberang ke router 2. Selanjutnya akan sampai ke PC3. Selanjutnya PC3 akan mengembalikan ke router 2, ke router 1, dan kembali ke PC1. Di sini sudah berhasil. Tadinya, untuk langkah selanjutnya, kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke server 1. Nah, di sini kita tambahkan simple PDU dari PC1 ke server 1. Kita akan jalankan. Nah, di sini PC1 akan mengirimkan ke router 1 terlebih dahulu, selanjutnya menyeberang ke router 3, dan dikirimkan ke server 1. Selanjutnya server 1 akan mengembalikan ke router 3, ke router 1, selanjutnya akan ke PC1. Di sini kita sudah berhasil. Kita lanjut ke berikutnya. Kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke server 2. Di sini kita akan menambahkan simple PDU dari PC1 ke server 2. Lalu kita jalankan. Di sini PC1 akan mengirimkan ke router 1 dan menyeberang ke router 3. Selanjutnya akan sampai ke server 2. Selanjutnya server 2 akan mengembalikan ke router 3, ke router 1, dan akan sampai ke PC1. Di sini kita juga sudah berhasil. Selanjutnya kita akan ke langkah-langkah selanjutnya.
Kita akan lanjut pada langkah-langkah berikutnya, yaitu setelah selesai membuat simulasi pada poin ketiga, kembalikan ke mode real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin ketiga, lalu amati hasil penelusuran rutenya. Di sini kita akan membuat tracing dari skenario ini. Untuk itu kita kembalikan ke mode real time terlebih dahulu. Di sini ke mode real time. Oke. Selanjutnya kita akan tracing dari PC 1 ke PC 2. Nah, di sini kita akan tracer dari PC 1 ke PC 2. Di sini kita ke PC 1, command prompt. Ini kita akan tracer tracer IP PC 2 yaitu 65 yaitu 192.168.1.65. Kita enter. Nah, di sini kita cuma melewati router 1 yaitu 62 dengan IP 62, baru akan ketemu ke PC 2 yaitu dengan IP 65. Selanjutnya di sini kita akan tracer dari PC 1 ke PC 3. Buka PC 1, command prompt, tracer IP PC 3 yaitu 253. Di sini 192.168.1.253. Kita enter. Nah, di sini dia melewati yaitu 62 yaitu dia melewati router 1 terlebih dahulu, selanjutnya ke router 2 di sini 12 dan akan sampai ke PC 3 yaitu 253. Selanjutnya kita akan tracer dari PC 1 ke server 1. PC 1 command prompt ke server 1. Di sini tracer IP server 1 yaitu 33.33.33.1. 33.1. Enter. Nah, di sini dia ke router 1 terlebih dahulu yaitu 62 ini. Selanjutnya ke router 3 yaitu 13.13.13.3. Setelah itu baru ketemu dengan server 1 yaitu 33.33.33.1. Selanjutnya kita akan tracer dari PC 1 ke server 2. Ke PC 1 memang PC 1 ke server 2. Tracer ke IP server 2 yaitu 43.43.1. 43.1. Enter. Dari di sini dia ke router 1 terlebih dahulu. Di sini 62. Selanjutnya ke router 3 yaitu 13.13.13.3 dan akan sampai ke server 2 yaitu 43.43.43.1. Untuk selanjutnya kita akan tracer PC 3 ke PC 1. Oke, PC 3 command prompt ke PC 1. Kita akan tracer di sini IP PC 1 yaitu 192.168.1.1. 192.168.1.1. Enter. Nah, di sini dia ke router 2 yaitu ini 254. Selanjutnya ke router 1 yaitu 12.12.12.1 dan akan sampai ke PC 1 yaitu ini 192.168.1.1. Untuk selanjutnya kita akan tracer PC 3 ke PC 2. Oke, PC 3 command prompt ke PC 2. Tracer IP PC 2 yaitu 65. Sini 192.168.1.65. Enter.
Nah, di sini dia ke router 2 terlebih dahulu, yaitu ini 254, selanjutnya ke router 1, yaitu 12.12.12.1, dan akan sampai ke PC 2, yaitu 65. Oke, selanjutnya dari PC 3 ke server 1. Di sini dari PC 3 ke server 1. Komentar, dasar, IP dari server 1 yaitu, kita lihat dulu, server 1, 33.33.33.1. Oke, 33.33.33.1. Enter. Nah, di sini dia akan ke router 2 terlebih dahulu, yaitu di sini 254. Selanjutnya ke router 3, yaitu 23.23.23.3, dan selanjutnya akan sampai ke server 1, yaitu 33.33.33.1. Oke, untuk skenario selanjutnya, tracer dari PC 3 ke server 2. Oke, PC 3, command prompt, tracer, IP dari server 2 yaitu 43.43.1. 43.43.1. Enter. Nah, di sini dia ke router 2 yaitu 254. Selanjutnya ke router 3 yaitu 23.23.3. Setelah itu baru ketemu pada server 2 yaitu 43.43.43.1. Selanjutnya tracer dari server 1 ke server 2. Server 1 tracer ke server 2 yaitu dengan IP 43.43.43.1. Enter. Nah, di sini dia eh, hanya melewati router 3 yaitu 33.33.33.3. Setelah itu baru ketemu dengan server 2 itu 43.43.43.1. Oke, selanjutnya transfer dari server 1 ke PC 1. Oke, server 1 ke PC 1. Di sini kita akan transfer PC 1 itu 192.168.1.1. Enter. Nah, di sini dia melewati router 3 yaitu 33.33.33.3. Selanjutnya ke router 1 yaitu 13.13.13.1. Selanjutnya akan sampai ke PC 1 yaitu 92.168.1.1. Skenario selanjutnya yaitu server 1 ke PC 2. Oke. Sini server 1 ke PC 2. Oke, kita tracer PC 2 yaitu 65.192.168.1.65. Kita enter. Nah, di sini dia melewati router 3 terlebih dahulu yaitu ini 33.33.33.3. Selanjutnya ke router 1 yaitu 13.13.13.1 dan untuk selanjutnya akan ketemu ke PC 2 yaitu RAM 2. Lanjut ke skenario berikutnya. Nah, di sini kita akan di sini kita akan tracer dari server 1 ke PC 3. Server 1 ke PC 3. Ke server 3. Oke, kita tracer. PC 3 itu 253 itu 1 92 titik 1 68 titik 1 titik 253. Oke, enter. Nah, di sini dia melewati router 3 yaitu 33.33.33.3. Selanjutnya ke router 2 23.23.23.2 dan selanjutnya akan baru ketemu dengan PC 3 yaitu 253. Demikian penjelasan mengenai routing statis dan simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.